Selamat datang di pertemuan ke-14 dari manajemen kuantitatif. Kita akan membahas mengenai topik di pertemuan 14 ini tentang model Markov, ya. Nah, konsep dasar dari model Markov ini, ya, itu merupakan salah satu model yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam dunia bisnis juga. Bagaimana Anda bisa atau pengambil keputusan melihat perubahan dari suatu sistem tertentu melalui percobaan yang berulang-ulang. Biasanya berupa waktu yang berurutan, di mana ada state atau tahap outcome atau hasil dari sistem yang tidak dapat ditentukan dengan pastinya. Nah, karena kondisi tersebut bisa menyebabkan munculnya sekelompok atau suatu set probabilitas transisi dari satu periode ke periode berikutnya. Konsep dasar dari model Markov ini bisa dilihat dari beberapa contoh penggunaannya di dalam ke realitas. Misalnya probabilitas atau kemungkinan seorang konsumen yang membeli barang merek A pada suatu periode akan tetap membeli merek A atau merek tertentu, merek B misalnya. Biasanya mengikuti time frame waktu seseorang yang menggunakan Android platform, dia akan continue habitualnya seperti itu. Ya, seorang yang konsumen yang loyal kepada Apple atau sistem Macintosh, dia akan continue menggunakan tren seperti itu, habitual. Ya, contoh yang berikutnya adalah aplikasi akuntansi. Pada contoh ini, aplikasi tersebut berhubungan dengan misalnya transisi pada piutang terhadap beberapa kategori umur atau waktu dari piutang. Jadi sistem aging schedule-nya, ya. Contoh lainnya Anda bisa lihat pada probabilitas kemungkinan suatu mesin itu bisa berfungsi pada suatu periode, akan tetap berfungsi atau tidak berfungsi pada periode berikutnya. Nah, metode Markov ini merupakan proses yang sifatnya stokastik, di mana di dalam proses stokastik itu diasumsikan bahwa keadaan sistem tergantung pada suatu keadaan sistem sebelumnya. Jadi habitual atau tren, ya. Beberapa asumsi yang mendasari model Markov ini. Pertama, misalnya sistem memiliki jumlah state atau tahapan yang sifatnya terbatas atau finite, ya. Kedua, probabilitas pada suatu state tertentu pada suatu waktu tergantung pada state dari proses pada periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya akan mempengaruhi state selanjutnya atau tahapan selanjutnya. Dan yang ketiga, perubahan dalam sistem itu hanya terjadi satu kali untuk suatu periode. Jadi pembelian satu buah handphone di dalam tahun 2019 satu kali, 2018 juga satu kali, 2017 satu kali. Nah, periode transisi ini terjadi secara tetap, konsisten, ya, dan probabilitas transisinya bersifat konstan, ya. Habitual merek tertentu orang akan cenderung melakukannya secara konstan. Nah, habitual ini juga tidak hanya berlaku saya amati pada orang dewasa, tapi juga pada anak bayi misalnya, tingkat konsumsi susu, ya, dari jenis tertentu, ya, dia akan bereaksi jika nutrisi atau susu tersebut konsumsinya dirubah dengan merek tertentu, maka reaksinya akan gumoh atau mual-mual, ya. Itu salah satu contoh bahwa periode transisinya tetap dan sifatnya konstan. Nah, model Markov itu, ya, dapat digunakan untuk membuat prediksi atau perkiraan
probabilitas sistem pada state tertentu pada suatu waktu tertentu. Misalnya konsumsinya rutin, setiap bulan ini pasti dia beli ini. Ini terjadi juga pada musim yang sifatnya seasonal, pembelian seasonal dan habitual, misalnya Lebaran, suasana Christmas ya. Nah, probabilitas jangka panjang dari suatu state bisa terjadi yang disebut namanya steady state atau steady atau bertahap continue ya. Nah, komponen dasar dari model Markov bisa Anda lihat di halaman 6 ya. Itu juga menggunakan pendekatan metrik di mana memprediksi keadaan dari sistem Markov. Nah, dua komponen dasar yang disyaratkan dalam membuat model Markov itu pertama, yaitu keadaan sistemnya. Di sini status sistem saat ini misalnya dilihat tingkat penjualan saat ini, tingkat mereknya saat ini, keadaan mesin saat ini, daya belinya saat ini misalnya, periode di mana digambarkan pada satu metrik dimensi atau vektor. Di sini P0 merupakan vektor nilai P0. P1 merupakan probabilitas keadaan 1 pada periode waktu 0. Sementara P2 merupakan probabilitas keadaan 2 pada periode waktu 0. P3 merupakan probabilitas keadaan 3 pada periode waktu 0. Nah, pada halaman 7 dari PPT yang Anda perhatikan di sini, itu Anda bisa melihat berdasarkan persamaan 1, dibuatlah komponen dasar metriknya ya. Kemudian tahap selanjutnya Anda bisa lihat di halaman 8 langkah probabilitas transisinya. Di sini digambarkan di dalam tabel itu probabilitas perubahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya pada suatu periode waktu tertentu dari suatu sistem. Nah, untuk umumnya bisa digambarkan pada tabel tersebut, di mana P merupakan metrik transisi probabilitasnya, sementara PIJ merupakan probabilitas atau kemungkinan dari keadaan I ke transisi ke keadaan J. Nah, contoh kasusnya bisa dilihat pada contoh 1 di halaman 9. Nah, contoh 1 ini mengharapkan penyelesaian probabilitas A berbelanja di toko A pada bulan ini dan tetap berbelanja di toko A di bulan depan. Nah, probabilitas AB merupakan probabilitas berbelanja di toko A bulan ini dan kemudian berbelanja atau berpindah probabilitasnya di toko B di bulan depan. Sementara probabilitas BB itu merupakan probabilitas berbelanja di toko B bulan ini dan tetap berbelanja di toko B di bulan depan. Sedangkan probabilitas BA itu merupakan probabilitas berbelanja di toko B bulan ini dan berpindah berbelanja di toko A pada bulan depan. Nah, halaman 11 itu memformulasikan kondisi-kondisi tadi ya, seperti digambarkan pada tabel halaman 11. Lalu Anda membuat metriknya. Di sini atau contoh di atas tersebut itu menggambarkan metrik probabilitas transisi yang digunakan untuk menentukan probabilitas seorang mahasiswa atau seseorang berbelanja ke toko A atau ke toko B di masa nanti, di masa mendatang. Hal ini digunakan untuk memperkirakan kalau konsumen tersebut akan berbelanja lagi nggak di toko A ataupun toko B. Nah, bagaimana kita memprediksi keadaan yang datang, masa datang itu bisa Anda lihat di halaman 12. Anda tinggal menghitung probabilitas dalam keadaan J pada periode pertama jika keadaan sekarang itu 0. Dan aturan yang digunakan itu Anda bisa lihat pada halaman 12 tersebut ya, di mana P merupakan metrik dari probabilitas transisi, P0 itu merupakan vektor probabilitas keadaan pada periode 0 dan P1 merupakan vektor probabilitas keadaan pada periode 1.
Dari persamaan 2 tadi, ya, dibentuklah persamaan baru yang dapat digunakan. Nah, contoh kedua adalah didasarkan juga pada contoh pertama. Jadi di sini setiap keadaan sesudah satu periode waktu dapat dihitung, ya. Bagaimana periode waktu pertama, ya, di halaman 13. Terus bagaimana periode waktu kedua digambarkan matriksnya di halaman ke-14, ya. Bagaimana keadaan toko A periode 1 untuk periode waktu 2, ya. Anda bisa lihat metriknya transisi probabilitas untuk periode waktu kedua. Nah, pada halaman 15 Anda bisa melihat periode waktu ketiga. Bagaimana matriksnya dan metrik transisi probabilitas untuk periode waktu kedua. Nah, Anda bisa lihat latihan di halaman ke-16 untuk mempraktekkan